Kemudian selanjutnya tadi menarik Pak, kalau ada yang namanya PGRI juga berperan terhadap beberapa program-program untuk proses belajar. Nah, tadi kan ada Bapak singgung ya. Nah, kira-kira tuh bagaimana Pak PGRI Jambi itu bisa integrasikan nantinya baik itu teknologi informasi maupun mungkin komunikasi dan inovasi-inovasi pembelajaran dalam proses belajar mengajar itu seperti apa Pak kira-kira? Iya, jadi kita ini kan sedang berproses kepengurusan yang sekarang ini baru 3 bulan. Nah, kita sudah ada namanya program mandatori dari pengurus besar. Jadi program yang harus diselesaikan dari mulai pengurus besar sampai ke ranting, yaitu bagaimana guru memiliki kepekaan terhadap teknologi. Jadi jangan sampai teknologi maju melesat tinggi, proses pembelajaran meninggalkan teknologi. Benar. Nah, sekarang sedang dikenalkan bagaimana di PGRI itu ada namanya walaupun dari nasional baru memberlakukan tahun ini dan belum begitu masif ya gerakannya, yaitu namanya pendekatan deep learning atau kalau bahasa Indonesianya itu pembelajaran mendalam. Nah, PGRI ini jangan sampai anggotanya ini sudah diberlakukan, loh deep learning ini bagaimana ini? Bagaimana pelaksanaannya? Maka kita melakukan webinar, workshop terkait dengan bagaimana pembelajaran mendalam. Sebenarnya istilah deep learning itu juga sebenarnya kita sudah lakukan, ada yang disebut dengan contextual teaching and learning, pembelajaran kontekstual. Salah satunya di situ bagaimana ada proses inquiry, bagaimana dia menemukan. Nah, pada saat dia menemukan, tentunya ada proses pertanyaan, proses pengetahuan yang terus dipertanyakan kembali. Kok bisa kayak gini ya? Lalu kalau kayak gini bisa gini. Nah, analisis seperti itu, kemampuan siswa menganalisis, lalu membuat kesimpulan, itu kan adalah cara berpikir menengah ke atas. Nah, gurunya harus diperkenalkan, harus menguasai tentang bagaimana cara mengenalkan deep learning ini, atau salah satunya pendekatan contextual teaching di dalam kelas pembelajaran, sehingga kelas pembelajaran lebih menarik, lebih kreatif, lebih menyenangkan, lebih bermakna bagi siswa. Luar biasa ya. Ini kalau pembahasannya memang sangat mendalam ya, luar biasa nih pemirsa ya. Berarti memang ada beberapa tugas-tugas yang memang harus dilakukan secara mendalam, balik-balik ke personal gurunya lagi ya Pak ya. Itu memang sangat penting. Nah, kalau dari Bapak sendiri pandangannya itu kalau memang menghadapi yang personal-personal kan biasanya setiap guru tuh punya pola mengajar yang hampir berbeda ya Pak ya. Tapi memang esensialnya memang intinya bisa dipahami oleh siswanya ataupun siswinya. Kalau dari Bapak sendiri, Bapak punya nggak pola mengajar yang seperti apa tuh Pak? Kalau sekiranya di dalam kelas atau memang mungkin Bapak ada berkaca dengan salah satu apa gitu, panutan atau seperti apa gitu ya? Kalau aku sih panutannya Pak Nanang kayak gitu ya. Saya kan adalah guru. Betul, Pak. Saya berangkat dari guru. Jadi hampir berapa belas tahun, hampir 20 tahun saya adalah guru. Dan dari guru lalu saya diberikan amanah untuk jadi pengawas dulu, pengawas sekolah, dari pengawas sekolah jadi kepala sekolah, dari kepala sekolah sekarang menjadi kabid. Nah, dulu pada saat pembelajaran, kalau bahasa anak sekarang itu boring. Anak itu kan kalau apalagi jam belajarnya habis istirahat atau di atas jam 12 itu pasti ngantuk, lalu suasana kelas panas. Nah, caranya bagaimana saya menghidupkan kelas itu? Pertama, memberdayakan apa yang ada di lingkungan sekitar. Contoh misalnya, karena saya berkebudayaan, bergelut di dunia seni dan budaya, di dunia kebudayaan. Contoh misalnya saya kadang menggunakan cerita Jambi atau Lanse untuk membuka pembelajaran atau di tengah pelajaran. Contoh misalnya, Assalamualaikum, saya ucapkan, kinilah kita akan mempelajari kata-kata mutiara berbasis imajinasi. Nah, lalu itu kan luar biasa. Kalau siang bolong, terus siswa dikenalkan dengan cara yang enak, akhirnya ada kegairahan. Nah,
kunci pembelajaran yang menarik itu bagaimana membangkitkan siswa itu bergairah. Yang tadinya gini, Nah, ketika ada maka peliharalah dia. Bangun suasana itu dan berikan kepercayaan kepada para siswa. Jangan dalam konteks mentang-mentang guru semuanya harus tahu, jangan seperti itu. Dan upayakan dalam 45 menit, kalau saya jaraknya itu siapa yang ngantuk atau terlihat ngantuk atau terlihat nguap, maka saya akan memberikan ice breaking lah gitu ya. Ayo kita berhenti dulu, main dulu, bisa berdiri, bisa kelompok-kelompok membangun. Nah, suasana seperti itu dibangun. Terus berikan kepercayaan kepada siswa yang memiliki kecepatan pembelajaran tinggi. Di dalam kelas dari 32 itu kadang kita menemukan ketika dikasih satu, dia cepat betul nangkapnya. Nah, kan kita inginnya bahwa 32 siswa ini memiliki kompetensi yang sama. Setelah berlatih, setelah dikoreksi masih ada yang salah. Oke. Sekarang gunakan pendekatannya menjadi pendekatan kekitaan. Nah, jadi siswa dilibatkan. Nah, yang tadi sudah mengerti kita berikan kepercayaan. Yuk, sekarang saya terangkan terlebih dahulu. Lihat nih contohnya. Bahkan untuk menarik dan tidak boring, saya kadang menggunakan bahasa prokem, bahasa yang lagi ngetren di kalangan siswa. Misalnya kalau sekarang misalnya lagi ngetren misalnya apa ya, anjay misalnya dan seterusnya gitu ya. Kelas Ya. banget gitu. Nah, banget dan seterusnya. Nah, kadang menggunakan bahasa yang dimiliki percakapan sehari-hari, menggunakan bahasa Jambi. Itu kan mereka menyederhanakan sehingga tidak dalam konteks seperti ini kita harus ini tidak. Jadi jangan sampai terjadi komunikasi itu yang sifatnya instruktif gitu. Nah, setelah diterangkan, siswa yang tadi mengerti dijadikan asisten guru. Yuk, kamu coba keliling ke yang lain. Coba diperiksa, diberikan pemahaman. Oke, kalau masih agak berat, sekarang kelompokkan mana yang agak lebih cepat, mana yang agak lambat. Nah, sudah ketahuan lagi, ini pas sudah benar. Oke. Gabung lagi, nambah lagi asisten. Nah, di situ guru menjadi manajer. Jadi guru tidak serta-merta menjadi pusat pembelajaran. Dia menjadi fasilitator untuk siswa bagaimana mengemukakan pendapatnya, bagaimana dia mengorkestrasi kemampuannya. Nah, kadang-kadang siswa, kita juga harus maklum. Contoh, dulu kadang siswa itu zamannya ada sinetron apa gitu, hobinya itu lihat sinetron, bajunya terkeluar. Ya sesekali ndak apa-apa, ndak apa-apa di dalam pembelajaran itu, ndak apa-apa. Tapi jangan sering-sering ya. Ya Pak, ndak apa. Ya berarti walaupun dibolehkan, tapi Bapak memberikan pemahaman. Jelas. Gitu ya? Iya, jangan diulang. Terus kalau misalnya di kontek-kontek di lapangan sedang upacara, itu ndak boleh. Ini khusus dalam pembelajaran. Nah, yang paling ekstrim pernah saya lakukan adalah bagaimana saya mengajarkan pemahaman teks itu berlari. Jadi siswa dikumpulkan di sudut sana, bukunya di sini, buku di sini, pertanyaan di sini dapat, ambil pertanyaan ke sudut sana, baca buku. Langsung kembali ke titik awal, ke titik start. Dia menjawab apa yang dibacanya. Saya sedang melatihkan bagaimana kecepatan membaca dengan kecepatan menangkap pengetahuannya. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang berlari, intinya siswa harus bisa kreatif. Bapak juga mengarahkan seperti cara-cara yang nggak bisa ketebak ya, tapi esensialnya dia lebih semangat belajar ya. Intinya jangan berlari dari kenyataan ya. Nah, bicara berlari kita
sepertinya akan ada jeda terlebih dahulu ya untuk Diskopi Podcast. Tetaplah bersama Diskopi Podcast. Nanti kita kembali ke jeda pada berikut. Ya, tentunya Diskopi Podcast masih ditemani oleh Malika dan Bapak Nanang Sunaria selaku Ketua PGRI Provinsi Jambi. Kita akan langsung lanjut lagi ya. Tadi kalau Bapak sudah menjelaskan bagaimana pola mengajar dan ada ciri khas tersendiri nih kalau Bapak Nanang ngajar. Intinya nggak bakalan buat siswa dan siswi boring ya. Nah, kita mulai ngelanjutin lagi Pak. Kira-kira selama Bapak menerapkan pola pembelajaran tersebut, boleh dijelaskan inovasi-inovasi apalagi selain tadi ada yang dijadikan asisten, kemudian juga Bapak melantunkan ada unsur-unsur kebudayaan yaitu ada Lanse tadi itu dari Batanghari ya Pak ya. Luar biasa, suaranya Bapak indah juga ternyata, ini penyanyi juga ternyata menurut saya. Nah, selama menerapkan itu kira-kira apakah ada kendala Pak yang terjadi yang biasanya kan ada aja nggak terduga, mungkin dari faktor keberhasilannya, mungkin dari cara yang ini keberhasilannya berapa persen ataupun keberhasilan yang cara yang lain apakah meningkat ataukah menurun. Nah, dan kemudian dari adanya perbedaan-perbedaan cara tersebut ataupun kendala, bagaimana cara Bapak mengantisipasinya selain menerapkan beberapa pola-pola pengajar yang sangat seru dan menarik tadi Pak. Silakan. Jadi kalau dari hasil analisis saat itu pada saat saya jadi guru itu siswa memang cenderung lebih enjoy belajar outdoor di luar lebih karena mereka menikmati suasana. Kalau misalnya sekolahnya punya lapangan apalagi ada pohon-pohon, wah lebih senang tuh. Terus mereka kan bergerak, tidak diam, tidak statis. Nah, yang membuat ngantuk itu adalah statis. Dia duduk kaku, terus diperhatikan betul. Nah, itu mulailah kaku. Terus ditambah materi, aduh tidak masuk, sudah. Nah itu. Bahkan faktor-faktor kecil yang mendukung hilangnya konsentrasi itu harus diperhatikan juga oleh guru. Contoh, kalau ada siswa yang misalnya mencoba memainkan pensil atau pena, digigit saja. Itu menurut Profesor Dr. Surahman, ahli psikologi, itu menghilangkan konsentrasi siswa dalam belajar. Jadi dia akan cepat melayang. Yang lebih cepatnya lagi yang harus juga diperhatikan, siswa misalnya mendengarkan, menyimak pembelajaran kita misalnya dalam klasikal, dalam kelas, misalnya seperti ini. Itu bisa dipastikan 1 menit, 2 menit masih mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Tetapi 2 menit setengah dan berikutnya fantasi siswa itu akan jauh melebihi, menembus ruang kelas. Dia akan melamun. Nah, kondisi indikasi-indikasi yang ditunjukkan oleh perilaku siswa juga harus diperhatikan. Menggigit ini, melamun, terus yang paling sering dilakukan itu dia usil dengan kawan sebelahnya. Sangat betul, sangat senang usil. Juga kadang usil sama gurunya. Nah, itu. Nah, sekarang kita dihadapkan 5 tahun ini kita dihadapkan dengan siswa yang menganggap guru adalah sebagai kawan. Kalau kawan dalam pembelajaran bagus, cuma kadang melebihi. Nah, saking dianjap kawannya saja sekarang ke guru, Bapak nih, Ibu nih. Nah, itu. Memang itu sederhana, secara sosial boleh. Itu mengakrabkan untuk mendekatkan diri. Tetapi frekuensinya jangan terlalu. Nanti kebablasan, karena kan harus ada koridor, harus ada. Kan di dalam pendidikan itu ada knowledge, ada pengetahuan, ada attitude, sikap, ada keterampilan. Nah, 3 item ini harus bersatu. Dia mampu secara pengetahuan, dia memiliki attitude yang baik, dia terampil. Kalau dalam bahasa Indonesia, pasti dia harus pintar membaca. Maka dia harus memiliki keterampilan membaca. Sebelum keterampilan membaca, dia harus memiliki keterampilan menyimak. Saya, Mbak Malika, saya kan harus punya kemampuan menyimak. Oh, tujuan pertanyaan Mbak Malika itu ke sini. Karena kemampuan menyimaknya kita sudah terlatih, maka kita bisa meresponnya dengan baik. Kemampuan membaca, kemampuan yang tinggi itu adalah kemampuan
menulis dan mengapresiasi. Nah, mengapresiasi ini tingkatannya sangat tinggi dalam struktur Bloom. Itu piramida Bloom itu analisis atau apresiasi itu paling tinggi. Nah, jadi memang konteksnya kembali kita ke pembelajaran, harus hal-hal kecil pada siswa pun harus diperhatikan. Apa yang menjadi kesenangan siswa juga harus diperhatikan. Nah, kadang saya lebih ekstrim, dulu pernah juga sih disentil-sentil kawan, tapi saya koridornya asal ini tidak melanggar adat, tidak melanggar kebudayaan secara umum, saya masih tetap dilakukan. Contoh, saya memperbolehkan siswa pada saat belajar, apalagi jam siang, boleh minum. Atau boleh makanan yang ringan tetapi tidak berbunyi. Kalau ciki kan bunyi, kacang bunyi. Yang enggak, nah silakan hanya untuk bagaimana dia supaya tidak boring, tidak boring ya. Tidak bosan. Nah, konteks-konteks seperti itu. Lalu jangan kepengetahuan itu, kalau bisa contohnya itu didekatkan dengan diri siswa. Contoh dengan misalnya saya memiliki murid yang latar belakang kebudayaan itu berlatar belakang misalnya orang Jambi seberang. Nah, pada saat saya menyapa dengan siswa tersebut, boleh saya bahkan disarankan menggunakan pola sapa yang dirasakan enak bagi dia. Nah, misalnya, coach lu, kau apa hale sampai tidak ngerti kok ha? Kok apa? Kami kok bening kok. Oh, tenang. Nah, ketika dia mampu mengekspresikan, iko pak yang kami pening apa? Iko ha? Di siko kemana lagi tuh pak? Nah, iko ke siko. Nah, bagaimanalah Mbak Malika misalnya di satu rumpun tertentu, anggaplah bermain ke Jakarta, berjalan ke Jakarta, tiba-tiba ada orang sedang ngobrol bahasa Jambi. Ada ketertarikan gitu. Benar. Siapa? Nah, karena kalau mau dilanjut kita, abang dari Jambi ya, nanya kan? Iya. Nah, disitulah ketertarikan kita muncul, keberpihakan kita muncul, lalu keterbukaan untuk menerima informasi pun muncul. Seperti itu. Karena memang budaya, kemudian juga kita harus memahami kira-kira anak ini bagaimana psikologisnya ya Pak. Iya, betul, betul. Itu juga sangat penting ya. Menarik Pak. Kalau tadi Bapak sudah menyentil adanya bumbu-bumbu budaya bisa menarik perhatian para siswa dan siswi, baik itu dari bahasa ya. Kemudian juga tadi Bapak melanturkan lanse. Nah, ini mereka mau tanya lagi Pak. Kira-kira kalau untuk bisa mengkolaborasikan dan memasukkan unsur-unsur budaya tersebut dari Bapak sendiri itu apa saja ya, seperti apa, dan mungkin barangkali selain bahasa kemudian lanse, apakah ada percampuran lagi yang Bapak lakukan untuk bisa menarik minat siswa melalui budaya? Dan ini sangat cocok ya, ternyata beliau juga seorang kepala bidang daya minat ya Pak ya, pariwisata Kota Jambi. Nah, ini udah pas banget ya, memang menarik perhatian banget, siswa aja tertarik, apalagi kita ya, orang-orang biasa gitu ya. Kalau dari Bapak sendiri gimana? Iya, jadi bagi kita bahwa proses bagaimana mengkolaborasikan potensi budaya yang ada itu untuk pembelajaran itu menjadi referensi yang perlu dipertimbangkan. Selain kita menggunakan idiom bunyi, selain kita menggunakan idiom gerak, nah kadang pada proses tertentu, saya misalnya di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya praktek reporter. Nah, praktek reporter itu kan tidak selamanya pembawa acara itu berbahasa Indonesia. Ada namanya reporter yang khusus berbahasa daerah. Itu dimunculkan. Nah, termasuk bagaimana mengenalkan, misalnya membuat drama singkat kelas gitu ya. Ngangkatnya dari cerita rakyat Jambi, terus menggunakan pola pendekatannya Abdul Muluk. Ya, pola seni pertunjukan Abdul Muluk itu kan ada, kalau secara patennya, secara tradisionalnya itu kan ada seorang raja yang memiliki anak buahnya yang lucu, yang bisa bahasanya lebih enak. Nah, selalu ada unsur kerajaan, ada unsur keluarga kerajaan, ada istrinya, ada rakyat. Nah, itu dikenalkan kepada para siswa melalui potongan dialog.
Nah, dialognya itu tidak mesti semuanya berbahasa Indonesia, bisa memberdayakan potensi bahasa Jambinya atau bahasa yang lainnya, bahasa kebinekaan yang lainnya. Nah, jadi setelah bunyi, gerak, ada rupa. Nah, pada saat rupa, yang disebut dengan rupa itu bagaimana kita mengekspresikan diri. Nah, kalau kita menerangkan dengan, kalau bahasa Pak Henry Mansur itu namanya guru berekspresi teatrikal. Jadi kalau kita menekankan pembelajaran ini sangat penting, maka ekspresinya, gesturnya dikuatkan. Tetapi pada saat kita ingin menanamkan ideologi, pemahaman, maka gestur kita dilembutkan, tenang, bahasanya juga membatin, mengkolbu. Nah, karena itu para siswa kita harus jadi variasi saja, variasi gerak, variasi suara, variasi model pengelolaan pembelajaran. Kan tidak boleh guru itu dari awal sampai akhir duduk atau berada di bagian depan. Dia bisa, kalau bahasa teatrikalnya, silakan langsung ke belakang. Bisa saja mengajar di belakang, di tembok pun bisa. Jadi siswa yang tadinya di depan ngadap ke depan, sekarang ngadap ke belakang karena gurunya di belakang. Nah, pergerakan itu, situasi fisik itu akan mengalirkan proses darah. Darah itu kan bergerak terus. Nah, itu akan menimbulkan semangat. Nah, dalam konteks-konteks seperti itulah yang harus diperhatikan dalam bagaimana mengelola pembelajaran. Ya baik, Diskopi Podcast kembali menjumpai Anda tentunya. Kalau tadi kita ngobrol sama Pak Nanang di outdoor, sekarang kita temanya indoor banget lah ya. Oke ya. Nah Pak, tadi kita udah bicara tentang adanya bumbu-bumbu kebudayaan, kemudian juga ada sedikit menyinggung muatan lokal gitu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, nggak terasa juga kita udah di sesi terakhir Diskopi Podcast ngomongin tentang dinamika sekolah dan pendidikan Indonesia. Bapak bagaimana nih kurikulum pendidikan terutama di Jambi nanti bisa mengintegrasikan dengan muatan lokal, terutama tadi menarik nih ada unsur-unsur kebudayaannya, kemungkinan juga dari tradisi lisan atau mungkin cerita rakyat. Nah, itu bisa kita jadikan muatan lokal karena menarik dan bisa membuat daya tarik tersendiri oleh siswa untuk dipelajari. Ya, sepakat sekali ini. Jadi memang kekuatan muatan lokal itu adalah daya pikat kedekatan menjadi bagian daripada siswa itu. Nah, dalam konteks pengintegrasian muatan lokal di dalam proses pembelajaran, di dalam kurikulum itu, memang masuknya itu bisa melalui jalur pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, melalui olahraga, dan bisa juga melalui seni budaya. Nah, apa yang bisa masuk di dalam muatan lokal untuk konteks pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah sastra lokal, tradisi lisan, cerita rakyat, dan seterusnya. Termasuklah seni pertunjukan rakyat, ya, atau pengenalan dul muluk dan seterusnya, atau panggung bangsawan. Nah, untuk yang bisa diintegrasikan ke olahraga, yaitu apa yang disebut dengan permainan tradisional. Permainan tradisional rakyat Jambi itu banyak, dan ini banyak yang belum mengangkat contoh. Misalnya ada buntang kaleng. Permainan buntang kaleng itu adalah kaleng, biasanya kaleng susu yang sudah isinya habis, kulit luarnya kemasannya dibuang, ditumpuk 3, lalu kertas koran atau kertas-kertas buku digulung, diremes-remes, diikat karet. Nah, kita lempar, siapa yang paling jauh duluan melempar, dak. Nah, siapa yang menjatuhkan, berarti kalau berdua dia harus gendong atau main kejar. Nah, di situ itu olahraga tradisional. Ada namanya jarak-jarak antum. Jarak-jarak antum ya Nabi, jaraknya jarak apa? Misalnya jarak batu, maka yang tidak masang diam seperti batu, yang masang dia akan menduduki batu. Wah, duduk enak. Atau bahkan diinjak sedikit, siapa yang bergerak masang. Makanya ini lebih
dari olahraga biasa ya. Iya betul. Nah, belum lagi main hadang gitu ya, banyak sekali. Jadi banyak ada permainan tradisional yang memang bisa dikenalkan melalui pembelajaran olahraga. Melalui pembelajaran seni budaya itu seperti seni suara, lagu-lagu kerakyatan, lagu-lagu rakyat Jambi kan banyak sekali. Anak-anak mungkin yang sekarang kalau diperdengarkan lagu daerah itu aneh, lagu apa ya Pak ya? Lagu apa ya Pak ya? Tapi ketika diperkenalkan sedikit, kan nadanya beda. Misalnya lagu Dede Rile Ride, mulai itu dari lagu kita sudah mempelajari ini daerah mana. Oke, Kerinci itu ada apa di Kerinci? Ada ini. Nah, ketertarikan jadi dari seni yang namanya seni musik, seni suara, tiba-tiba masuk ke wilayah kepengetahuan sosial, kepengetahuan budayanya. Itulah yang disebut dengan pembelajaran semesta. Jadi tidak hanya fokus pada mata pelajaran, tapi juga menyerempet kepada ilmu-ilmu kemanusiaan. Wah, luar biasa. Dan harapkan juga nanti mungkin PGRI juga bisa mendorong ini nanti Pak ya, karena bisa menjadi muatan lokal gitu ya, dan ternyata unik sekali. Dan kita juga, Malika pribadi pun banyak tahu permainan yang ternyata tradisional baru terkuak kembali. Bapak jelasin tadi keren-keren, ada tadi buntang kaleng ya, kaleng bekas ya, kemudian juga hadang, terus juga ada yang jarak antum. Wow, luar biasa. Harapannya nanti semoga kita bisa melihat dan anak siswa dan siswi maupun anak-anak generasi muda ke depannya bisa belajar, dan tentunya juga ini bisa menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah. Amin gitu ya. Dan ini Pak, yang terakhir nih, kita mau minta closing statement dari Bapak, ada pernyataannya, harapannya barangkali untuk PGRI, dan tentunya bagaimana sih nantinya ke depan PGRI terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia maupun terutama di Provinsi Jambi. Kita udah punya Pak Nanang nih teman-teman semua. Boleh Bapak diberikan untuk closing statement-nya? Menarik, ada kata-kata sinergi karena idiom kita pengurus PGRI Provinsi Jambi 2020 periode 23 ini adalah sinergi dan kolaborasi. Jadi pemirsa, untuk pembelajaran, untuk bagaimana menghadirkan proses pendidikan yang nyaman, yang menyenangkan, tentunya kita harus membuka diri dengan bagaimana kita mengkolaborasikan seluruh potensi yang ada, lalu mensinergikan energi yang ada pada diri kita, pada diri siswa, pada teman sejawat untuk bersama-sama melahirkan proses pembelajaran yang menarik. Oleh karena itu, layani pendidikan dengan hati. Itu dia tadi ya closing statement dari Bapak, layani pendidikan dengan hati, karena yang dari hati itu biasanya hasilnya juga berkesan dan membekas di hati gitu ya Pak. Nah baiklah pemirsa dan seluruh penonton ya di Skopi Podcast ya, nggak terasa ini untuk episode pertama kita bersama Pak Nanang selaku Ketua PGRI Provinsi Jambi sudah kita cukupkan terlebih dahulu ya. Nantikan mungkin nanti bakalan ada sesi-sesi berikutnya kita ngobrolin lagi sama Bapak Nanang dengan senang hati. Iya, dan tentunya juga harapannya untuk PGRI dan inovasi pendidikan, harapannya ke depan semoga terus bersinergi, terus berkolaborasi, dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di Provinsi Jambi. Dan tentunya juga harapannya ke depan semoga dengan meningkatnya kualitas masyarakat, kualitas pendidikan itu juga bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas ya. Baik, saya Malika Hijriati Dewi mewakili teman-teman dan kerabat kerja dari Diskopi Podcast mengucapkan terima kasih tak terhingga dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan Diskopi Podcast. Ngomongin apa? Ya ngomongin tentang dinamika sekolah dan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.